Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan, bukan Easter ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the garden tomb di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita. Siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu. Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat. Saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya. Jangan keliru ya. Nah kita melihat di sini nama Yesus Citu. Ya. Yang pertama itu kita lihat. Itu 2 telinga saudara. Oh dia datang jadi perantara. Antara Allah dan manusia. Antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas tahta. Memerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar. Dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu. Tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita. Dan pembela kita sekaligus. Yang kedua. Di sini adalah terdiri dari 2 huruf. Yaitu ikan, dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku, tapi yang menarik ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan. Dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God. Saudara saya mengikut dia who's come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation itu kan gambar tanah ya. Ya di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus. Yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun. Tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor. Bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life. Yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in Him. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara juga yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Biarlah mari sore hari ini kita sama-sama persiapkan hati kita persiapkan hidup kita persiapkan diri kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya percaya bahwa kemenangan demi kemenangan itu sudah diberikan buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab dia Bapa yang luar biasa. Sebab dia Bapa yang mengerti kehidupan kita. Dan Bapa yang penuh dengan kasih. Merelakan segalanya buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Sebab Engkau Bapa yang luar biasa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah. Haleluya. Karena Engkau memiliki rencana yang ajaib. Haleluya. Oh, kami berserah padamu Tuhan. Panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir. Ini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Ya Tuhan, kami berserah padamu. Haleluya. Panggilanmu yang setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti
dasar kami Tuhan, untuk kami berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami percaya, kami percaya, kami percaya, sebab Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau Allah yang bangkit. Kau telah menang dan Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Kaulah dasar kami berharap, Kaulah dasar kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami percaya, hati kami percaya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau ubahkan, Kau kuatkan, Kau bangkitkan hidup kami bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Haleluya. Kami berserah Tuhan, sebab rancangan-Mu ajaib, sebab rancangan-Mu dahsyat, rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat setia-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, Nama-Mu yes, besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, hanya pujian hanya bagi-Mu. Oh, Yesus, hanya bagi-Mu. Haleluya. Dipuji, Kau yang layak dipuji.
lagi bersama katakan nyanyian pujian bagimu. Yes, oh, pujian hanya bagimu, hanya bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian hanya bagimu, nyanyian pujian bagimu. Oh, haleluya, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi bersama katakan nyanyian pujian. Yes, haleluya Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Sorak-sorak yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Sebab Engkau yang layak dipuji, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Raja kita. Yes, sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia bangkit buat kita semua. Haleluya. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita bangkit. Sebab Allah kita bangkit. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Haleluya. Bangkit, serukan namanya Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus.
Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas kan. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas kanannya. Haleluya. Sebab kita bangkit buat Yesus, yang sudah bangkit juga buat kita. Yes. Haleluya. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan, haleluya, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, 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 kuasanya dahsyat, 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 kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Yes. Sebab dia dahsyat, amin. Kasih senyum kiri kanan. Haleluya, sebab Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kita persiapkan hati kita persiapkan yang terbaik dari bejana hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan.
ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku. Satu hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari masing-masing sembah Dia. Mari sejenak kita renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Melalui kebangkitannya kita dibangkitkan. Melalui kebangkitannya kita dihidupkan kembali. Semangat yang patah ganti dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Biar Tuhan sendiri akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengar firman-Mu hari ini. Sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Dia hadir, kata bersama-sama. Amin. Saudara tetap bangkit berdiri dulu ya. Kita nyanyi dulu ya. Ini hari yang luar biasa saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah bangkit. Allah bangkit. Sama-sama. Hey, Allah bangkit. Bernyanyi. Musuh dikalahkan. Amin. Musuh dikalahkan. Dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempatku. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersama-sama serahkan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Sambil tepuk tangan semuanya, Allah bangkit semuanya. Allah lebih keras lagi dong buat Tuhan. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi. Allah bangkit. Allah bangkit. Sama-sama. Hey, Allah bangkit.
Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, semangat ya hari ini. Hari ini ada kabar yang luar biasa saudara. Di mana Yesus telah bangkit. Amin. Tepuk tangan dong yang paling meriah. Ada semangat yang baru di tempat ini. Saudara kasihan Tuhan, hari ini di mana Tuhan juga akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Baik, saya akan bagikan tentang firman Tuhan ya, firman Tuhan hari ini yang saya beri judul mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang kasihan Tuhan, satu kabar yang luar biasa, satu kabar juga yang spektakuler gitu ya, di mana seorang raja yaitu juru selamat yang Tuhan utus ke dunia ini, dan dia adalah Allah sendiri. Dia rela berkorban buat kita supaya kita diselamatkan. Dan apa yang terjadi, dunia tidak suka akan dia, dan dunia ingin menyingkirkan dia. Dunia ingin membinasakan dia, dan dia dipakukan di kayu salib. Dan dunia menyangka begini saudara, ketika Yesus dipakukan di kayu salib, maka tidak ada kuasa yang ada dalam diri Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus membuktikan pada hari yang ketiga dia bangkit bagi kita semuanya. Ini bukti bahwa dia adalah Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan baca dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow, saudara, ini adalah perkataan Rasul Paulus ketika dia sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia dulu seorang yang sangat benci dengan pengikut Yesus, apalagi Yesus sendiri saudara. Sekarang ada banyak orang membenci Yesus. Tapi saya yakin saudara, ketika seorang berjumpa dengan Tuhan, maka kehidupannya saudara akan berbanding terbalik dengan apa yang dulu pernah diperbuat. Sama seperti Paulus. Paulus begitu membenci Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah percaya kepada Yesus? Maka yang terjadi begini saudara. Dia tahu bahwa ada kuasa yang bekerja ketika dia mengenal Tuhan. Haleluya. Sering kasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Dalam Matius pasal 28, ini ayat yang bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca buat saudara. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi satu orang malaikat datang terjadi gempa bumi. Apalagi banyak saudara. Selanjutnya wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaling. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8 dan sampai 10 ini poin yang nanti saya akan bagikan. Saya akan bacakan. Mereka segera pergi ke dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang kasih Tuhan, berapa waktu lalu kita saksikan bersama-sama bagaimana waktu Yesus mati saudara, maka murid-muridnya menjadi sedih
Murid-muridnya tidak tahu apa yang mereka lakukan sebab mereka bertanya-tanya, Yesus yang adalah Tuhan tapi bisa mati. Dan mereka saudara saling kebingungan satu dengan yang lain. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan selama 3 hari itu saudara, mereka cukup merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak ada pengharapan. Tapi kabar baik ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit, mereka berubah hidupnya. Dari yang dahulunya loyo saudara, dari yang dahulunya ada semangat, kebingungan, kembali lagi mereka dibangkitkan. Karena apa? Mereka sudah mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Nah, dari bacaan ini saudara, saya mendapatkan 3 poin yang akan saya bagikan hari ini. Apa yang terjadi ketika seseorang mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Saya percaya saudara, walaupun kita hidup bukan zamannya Yesus dan tidak menyaksikan Yesus, sebab Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan Yesus bangkit. Tapi kita hari ini saudara cukup percaya saja. Amin. Cukup percaya saja, walaupun kau tidak melihat, maka engkau akan juga disebut orang-orang yang berbahagia. Nah, yang terjadi saudara dengan kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu, yang sudah kehilangan pengharapan. Yang pertama yang mereka dapatkan begini saudara, ketika Yesus bangkit, mereka mendapatkan sukacita yang besar. Katakan bersama saya, sukacita yang besar. Matius 28 ayat 8 katakan demikian, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari, bukan jalan santai ya. Dan berlari saking semangatnya. Cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Saudara, kabar baik buat kita semuanya. Yesus yang sudah bangkit itu saudara, itu mendatangkan sukacita yang besar kepada murid-muridnya. Dan juga mendatangkan sukacita yang besar kepada kita semuanya. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, apakah sukacita itu ada dalam kehidupan kita hari ini? Atau kehidupan kita biasa-biasa saja mendengar bahwa Yesus sudah bangkit? Sebab Yesus bangkit ini sesuatu yang mustahil saudara. Karena apa? Karena dia sudah mati, tetapi dia melawan hukum alam. Dia tidak dikuasai oleh hukum alam. Dan dia mengalami kebangkitan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Ketika kita mendengar dan tahu persis bahwa Yesus sudah bangkit, maka juga sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Sebab bagi kita saudara, kita juga tahu bahwa kalau dia bangkit dan melawan hukum alam, maka itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga akan saudara mendapatkan atau mengalami mujizat demi mujizat yang tidak bisa kita dalami saudara. Tidak bisa kita pikirkan secara logika. Makanya firman Tuhan bilang begini saudara. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu dan tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini loh sukacita besar saudara. Saudara, apakah sukacita itu sekarang ada dalam kehidupan kita? Atau sudah mulai pudar? Ada lagu lama mengatakan begini, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Biar pikul salib selalu manis. Wow, saya percaya saudara, Pak Darius ya, ketika dia berada di Jatiroto, jauh saudara dari sini. Tapi karena ada sukacita besar melayani raja di atas segala raja. Waktu dia naik motor saudara. Haleluya. Hujan nih. Waduh. Dia pasti saudara akan bersukacita. Ini kesukaan. Ini sukacita saya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Saudara, mungkin lagu ini terlihat aneh. Tapi saudara, saya percaya ketika lagu ini dipujikan, mungkin diciptakan oleh orang yang tempo dulu saudara. Itu bukan main-main. Biar pikul salib selalu manis. Bahkan ada lagi, biar tanpa gaji selalu manis. Saudara, karena apa? Karena ini sukacita besar saudara. Pertanyaannya begini, apakah ketika saudara datang di tempat ini ada sukacita?
Atau justru cemberut? Atau justru saudara mengeluh? Atau justru saudara tidak ada semangat? Saudara, waktu kita mendengar Yesus bangkit, maka hukum alam sudah dikalahkan. Dan kita tahu, kita juga datang di tempat ini. Ada harapan saudara, untuk sesuatu yang dahsyat dan besar, yang mungkin kita katakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan pasti dan bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya, saudara. Kita akan lihat ciri-ciri orang yang bersuka cita. Wow, ini ada enggak dalam diri saudara dan saya hari ini? Yaitu pertama, senantiasa tersenyum dan merasa ceria. Wow. Coba lihat wajah kanan kirinya, senyum enggak? Atau justru, wah, gereja lagi gitu kan. Ayo saudara, orang yang bersuka cita itu adalah senantiasa tersenyum dan merasa ceria. Kemudian bersyukur apapun keadaannya. Saya pernah katakan di sini saudara, bahwa mujizat yang terbesar yang kita terima itu adalah keselamatan. Kalau mujizat yang paling besar saja sudah kita terima saudara, apalagi mujizat-mujizat lain, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Iblis sedang membuat kita tidak bersuka cita dengan ada banyak persoalan, tantangan, ujian, tekanan. Banyak hal terjadi saudara, sehingga kita kehilangan sukacita. Tapi kita punya sukacita yang berasal daripada Tuhan, sebab Yesus sudah bangkit. Dan kemudian selalu optimis meskipun ada banyak rintangan. Siapa di sini tidak ada hadapi masalah? Pasti semuanya hadapi masalah. Tapi tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, saudara. Saya percaya apapun tantangan di depan, saudara, ke depan ini bukan bertambah baik. Tapi Tuhan menjamin begini, saudara, bahwa ada perlindungan, ada kuasa yang bekerja dalam diri orang-orang percaya. Makanya kita harus tetap bersuka cita, apapun keadaannya. Kemudian selalu berseri-seri wajahnya. Wah, haleluya. Makanya di sini semuanya awet-awet muda semuanya. Haleluya. Ko Aming ini, wah, awet muda ya. Dia paling senior di tempat ini, saudara. Kote juga awet muda semuanya. Haleluya. Saya percaya saudara, Pak Cai ya, yang sudah divaksin tetap bersuka cita. Kita semuanya harus bersuka cita, saudara. Karena apa? Yesus sudah bangkit dari kematian dan maut tidak menguasainya. Yang kedua terjadi begini, saudara. Dalam ayat yang ke-9 saya bacakan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Wow, salam bagimu. Dan apa yang terjadi? Mereka, yaitu murid-muridnya ini, mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, saudara, satu kata yang keluar, saudara, dia katakan salam bagimu. Wow, itu sudah membuat sesuatu yang berubah dalam kehidupan murid-murid Yesus, saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yesus bangkit? Mereka begini, saudara, yang kedua, ada dorongan besar untuk datang menyembah Tuhan. Karena yang disembah ini bukan orang biasa. Yesus bukan nabi, bukan, dia Tuhan. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Dia Allah sendiri yang turun ke dunia ini, saudara. Itu satu anugerah loh, saudara. Di mana Tuhan sendiri turun ke dunia. Satu peristiwa yang satu-satunya terjadi. Dan ketahuilah, saudara, bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya. Amin. Sehingga di tempat ini, saudara, pasti punya keyakinan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita mendengar ini? Kita punya dorongan yang kuat untuk datang menyembah Dia. Apakah hari ini, saudara, ketika saudara dan saya mendengar atau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ini, apakah saudara masih punya dorongan yang kuat? Atau sudah mulai hilang semangatmu dan gairahmu untuk menyembah Dia? Haleluya.
Saudara yang kasih Tuhan, ayo. Kalau murid-murid Yesus mengalami hal ini, saudara. Mereka, saya percaya waktu melihat Yesus, mata mereka berkaca-kaca. Mereka mendapatkan satu semangat, satu kekuatan yang baru. Bahwa dia tidak berdusta, dia tidak berbohong, dan dia benar-benar Tuhan. Dan waktu itu saudara, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah murid-murid Yesus. Dan mereka datang saudara, bersujud menyembah Tuhan. Mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Hari ini pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan juga sikap hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan sikap hidupmu kepada Tuhan. Kalau pengenalanmu akan Tuhan, bahwa Yesus mati selesai, maka tidak bisa disangkal kalau engkau dan saya tidak mau menyembah Tuhan. Tapi ini Yesus bangkit, sehingga tidak ada alasan untuk saudara dan saya untuk tidak menyembah Tuhan. Kita punya dorongan saudara, keinginan yang kuat untuk menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari saudara? Adakah dorongan untuk selalu menyembah Tuhan? Saudara, menyembah Tuhan bukan hanya di gereja saja. Haleluya. Sebab firman Tuhan katakan begini saudara, dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Apa maksudnya ayat ini saudara? Ayat ini bukan hanya berbicara saudara mengangkat tangan di gereja, tepuk tangan, lompat-lompat, menyanyi, dengar firman Tuhan. Itu sudah dikatakan menyembah. Karena penyembahan yang benar begini saudara, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya begini saudara, ayat ini atau kata-kata Yesus ini saudara, berdasar bagaimana ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, di zaman Yesus saudara, bahwa orang Israel dengan orang Samaria itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan orang Israel saudara menyembah atau datang kepada Tuhan untuk menyembah itu pergi ke bait suci di Yerusalem. Orang Samaria saudara, karena bertentangan dengan orang Israel, mereka membuat satu mezbah tersendiri di Gunung Gerizim waktu itu. Sehingga mereka saudara bukan ke Israel, tapi mereka ke Gunung Gerizim. Mereka punya tempat penyembahan sendiri. Tapi Yesus ketika datang ke dunia ini saudara, dia mau mendobrak, mengubah cara penyembahan yang tidak benar saudara. Karena menganggap begini, wah nanti kalau menyembah kalau di tempat tertentu saja, di waktu tertentu saja. Sehingga saudara mereka katakan kalau saya mau bertemu dengan Tuhan hanya di gereja saja. Di tempat lain tidak bisa. Nah Yesus mendobrak tradisi ini saudara. Dan dia katakan bahwa kamu menyembah bukan hanya di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, tetapi dimanapun dan kapanpun. Amin. Di rumah. Apalagi saudara, kita ini adalah bait Roh Kudus. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini adalah bait Roh Kudus. Dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan saudara mereka menerapkan penyembahan ini. Kalau ada hari-hari tertentu baru datang kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang dunia saudara. Mereka datang kepada Tuhan. Oh kalau hari baik datang kepada Tuhan. Hari tertentu datang kepada Tuhan. Kalau kita dapat berkat baru adakan ucapan syukur, gitu kan? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang spektakuler baru kita menyembah Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan mau katakan berbicara tentang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya begini, saudara. Kita tahu persis bahwa Allah ada di mana-mana. Amin. Kehadiran Allah ada di mana-mana. Sehingga dimanapun kita berada, saudara, kita bisa datang menyembah Dia. Dan dalam kebenaran berbicara begini, saudara, bahwa Tuhan mau ketika kita disebut sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, setiap kehidupan kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Waktu kita bekerja itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ibadah itu adalah aboda, yang artinya bekerja, saudara. Dan arti begini, saudara. Kalau orang Israel menyerukan, ayo ibadah itu sama dengan begini, bukan hanya datang pergi untuk beribadah kepada, tapi bekerjalah. Karena apa saudara?
Menyembah Tuhan itu berbicara seluruh kehidupan kita. Waktu saudara memfungsikan diri sebagai kepala rumah tangga laki-laki, sebagai seorang imam, itu adalah ibadah kita. Itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Waktu saudara berada di jalan raya, pakai helm, sementara orang lain mungkin seenaknya, itu ibadah kepada Tuhan. Amin. Waktu di jalan raya juga orang, kita lagi berhenti nih di lampu merah. Tiba-tiba orang di depan atau di samping kita masih merah, nyelonong aja. Dan kita bertahan untuk tidak melanggar lampu lalu lintas. Itu ibadah. Yang setuju katakan yes. Saudara kayaknya marah ya. Itu ibadah karena menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Ibaratnya dua sisi mata uang, saudara. Roh dan kebenaran. Kita tidak bisa dikatakan penyembah yang benar kalau hanya menyembah di tempat ini saja. Tapi sementara hidup kita hidup di dalam dosa atau ketidakbenaran atau di luar firman Tuhan. Karena penyembah yang benar itu seperti ini, saudara. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu ibadah yang sejati. Itu penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Makanya di tempat ini, saudara, percayalah bahwa ketika engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara, Allah itu senang sekali. Haleluya. Maka yang terjadi begini, kuasa kebangkitan itu ada juga dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena waktu itu murid-murid Yesus benar-benar menyembah Dia. Dan waktu mereka menyembah Tuhan, murid-murid Yesus menyembah Tuhan, saya percaya begini, saudara, berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Amin. Kuasa kebangkitan Tuhan juga turun dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya juga, saudara, kuasa kebangkitan berkat Tuhan juga turun dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu, ketika engkau menyembah datang kepada Tuhan dengan benar, menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kuasa Tuhan juga turun dalam kehidupan kita. Atas bisnis, atas usaha, atas pekerjaan, atas rumah tangga kita, saudara. Kita jangan sama seperti dunia ini, saudara, yang menyembah seperti orang-orang Israel zaman dahulu atau seperti orang-orang Samaria zaman dahulu, sebab Yesus mencela penyembahan mereka. Orang Farisi, ahli Taurat, saudara, itu, saudara, hanya menunjukkan agamawi mereka, bahwa mereka kelihatan ibadah, tapi mereka tidak pernah hidup di dalam kebenaran. Hati mereka, saudara, ada kebusukan, kemunafikan, saudara. Itu yang terjadi. Nah, saya mau begini, saudara, di momen kebangkitan ini, saudara, kita mengerti bahwa murid-murid Yesus datang untuk menyembah Dia. Dan dengan ketulusan hati, maka berkat itu turun atas kehidupan murid-murid Yesus. Demikian pun dengan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan juga turun atas kehidupan kita. Yang setuju katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan, saudara, Matius pasal 28 ayat 10. Saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yang ketiga adalah tidak hidup dalam ketakutan. Saudara, ketakutan murid-murid Yesus itu banyak sekali, saudara. Banyak, bukan hanya satu. Mereka ketakutannya begini, saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, mereka pasti juga dibasmi. Sama seperti sekarang, saudara. Kalau ada sesuatu, pemimpinnya tertangkap, melakukan kesalahan, biasanya yang di bawahnya kena juga. Pengikut-pengikutnya kena juga. Nah, ini ketakutannya. Dan ketakutan yang selanjutnya yang dialami oleh murid Yesus adalah begini, saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, gimana kehidupan saya selanjutnya? Mereka takut akan masa depan. Sehingga, saudara, ada dari antara mereka yang ingin berbalik dengan kehidupan lama mereka. Kembali kepada pekerjaan lama mereka. Ketakutan muncul, saudara. Tapi Yesus ketika menampakkan diri kepada mereka, Tuhan katakan begini, jangan takut. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Jangan takut dengan masa depanmu. Amin.
Jangan takut saudara dengan apa yang terjadi dengan dunia ini. Jangan takut saudara dengan goncangan-goncangan yang terjadi saudara. Sebab Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak Allah. Dan berbicara tentang rock, representative of Christ kingdom. Artinya begini saudara. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Yohanes pasal 5, dikatakan begini, bahwa anak-anak Allah itu, yaitu saudara dan saya, itu berasal dari Allah. Dan kalau berasal dari Allah, artinya begini, kita ini bukan penduduk atau warga kerajaan dunia ini saja, atau warga di dunia ini saja, tapi kita juga warga kerajaan sorga. Itu tercatat saudara. Sehingga apapun yang terjadi saudara dalam kehidupan kita, sorga juga bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Amin. Sorga bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Kalau engkau hari ini dianiaya, kalau engkau mengalami kesusahan, intimidasi, Tuhan juga bertanggung jawab dengan anak-anaknya saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia menjamin kehidupan kita. Sekarang apa yang menjadi masalahmu? Kehidupan rumah tangga apapun, percayalah saudara, punya sikap seperti ini. Jangan takut. Jangan mau hidup dalam ketakutan. Orang percaya boleh takut dah, boleh, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Sebab saudara, Yesus pun sendiri saudara, waktu dia mati, iblis mengintimidasi murid-murid Yesus, dan Yesus pun sempat saudara mengalami kematian. Dan waktu dia mau mati saudara, waduh, itu peluh keringat, itu sampai warna merah. Dan ditafsirkan begini saudara, waktu ketakutan itu ada dalam diri Yesus, pembuluh-pembuluh darahnya saudara naik dan menjadi tegang dan pecah. Karena kengerian yang luar biasa terjadi saudara. 1 Korintus pasal 15 katakan begini saudara, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh apa? Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, penderitaan yang paling berat sudah dia alami, supaya kita tidak dihukum dalam penderitaan yang berat itu. Artinya begini saudara, sehingga Tuhan katakan begini, bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga ukuran Tuhan ketika Tuhan izinkan persoalan, itu adalah ukurannya kekuatan kita, bukan ketidakmampuan kita. Seberapa banyak saudara hari ini kekuatan saudara, ya seperti itulah Tuhan izinkan ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Seperti halnya saya saudara, saya dulu berpikir begini saudara, untuk kehidupan masa depan saudara, saya pernah berpikir begini, mengalami juga takut, gimana ya untuk anak-anak saya kuliah. Sedangkan posisi seperti sekarang ini dulu saudara, tidak mungkin. Sampai saya berpikir begini, nanti kalau anak saya sekolah, saya sekolahkan di negeri saja. Karena negeri tidak bayar dulu saudara, tidak bayar. Kalaupun dia masuk universitas, saya akan cari universitas yang paling murah. Dan waktu itu universitas negeri saudara memang tidak bayar, bayarnya cuma berapa saudara. Itu yang saya alami waktu saya berhadapan dengan hal seperti itu saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Bahwa kebangkitan Yesus ini mengubah segalanya. Amin. Mengubah saudara kehidupan saya secara pribadi dan keluarga. Tiba-tiba saudara, saya juga tidak mikir gitu, kok bisa membesarkan anak gitu kan, seperti ini gitu kan. Kok bisa saudara, waktu SMP, SMA, mereka sekolah di sekolah swasta. Dan bayarannya mahal saudara. SPP-nya mahal seperti orang kuliah. 2 orang anak lagi saudara. Saya juga terheran-heran kok bisa ya. Ini artinya begini saudara, kuasa kebangkitan terjadi dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan sanggup berikan begini, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Caranya gimana? Saya juga tidak ngerti. Yang jelas begini saudara, ayo kita kalahkan ketakutan kita.
Sama seperti Yesus, saudara. Dia pun sempat mengalami ketakutan. Tapi dia beranikan diri menghadapi ujian dan masalah itu. Dengan apa, saudara? Dia tidak mengeluh. Dia tidak berputus asa. Dia tetap jalani, saudara. Jangan sampai begini, saudara. Ujian, pencobaan, apapun yang kau alami hari ini menghalangi engkau untuk setia kepada Tuhan. Sudahlah, yang Tuhan berikan cuma segini. Saya cukup lakukan yang seperti ini. Karena ada teman saya bilang gini, saudara. Waktu dia diganti posisinya, saudara. Ya, saya lakukan apa yang menurut gereja beri. Itu ada, saudara. Saya tidak mau melakukan apa yang di luar batasan-batasan imbalan yang diberikan. Itu ada, saudara. Dan ini, orang ini tetap diberkati tetap, tapi berkat yang biasa. Berkat yang sesuai dengan apa yang menjadi ukurannya, saudara. Tapi orang yang mau mengalami berkat yang luar biasa, begini, saudara. Dia lakukan lebih daripada apa yang dia harus kerjakan, saudara. Saya pernah selalu sharing di sini, saudara. Kalau engkau datang ke kantor, engkau punya semangat yang menyala-nyala. Bahwa apa yang kau kerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Jam 8 mungkin harus cek log. Setengah 8 kau sudah ada di kantor. Untuk apa? Bersih-bersih. Dilihat bos? Enggak dilihat. Tapi siapa yang melihat? Tuhan. Amin. Dan kau akan mengalami victory, double victory yang Pak Arifin tadi bagikan. 2 kali kemenangan. Upah yang kau terima dari dunia ini dan juga upah yang spektakuler yang tidak pernah kau pikirkan, itu dari Tuhan. Ketika kita melakukan, melampaui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan kita lakukan untuk Tuhan, maka berkat double porsi turun dalam kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo, saudara, kalau engkau mau hilang ketakutan, lakukan ini, saudara. Dan waktu itu Yesus sudah mengatakan, jangan takut. Tuhan akan berikan berkat dan kemenangan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Catat baik-baik ini. Bersungguh-sungguh artinya begini, dengan setia, dengan tekun. Dengan tidak melihat keadaan yang terjadi, saudara. Bahkan mungkin kita katakan, Tuhan aku mampunya segini. Lakukan itu tetap dengan setia. Sama seperti Yesus, pergilah. Wow, saudara, saya yakin waktu Yesus nyuruh murid-murid pergi, saudara, dia berlari. Bahkan saudara, saking semangatnya gitu kan, saudara. Kalau orang berlomba, lari, itu biasa, saudara. Dia pakai dengan kekuatannya untuk dapat apa? Upah. Tapi orang yang bersemangat, saya percaya, saudara, sampai yang terjadi begini, mereka tetap memberitakan Injil apapun yang terjadi. Dan upah mereka besar sekali. Ingat, ukuran kita bukan duniawi. Ya, bukan upah yang di dunia. Tapi upah yang di sorga juga. Amin. Lakukan dengan setia, saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ya tidak sempurna di dalam kasih. Artinya begini, saudara. Kasih kepada siapa? Tentu kasih kepada Tuhan. Kasih ini agape, yang berbicara, Tuhan, aku mau datang kepadamu tanpa syarat, sebab aku sangat mengasihi Engkau. Tidak ada alasan, pokoknya aku mau datang. Bukan karena aku diberkati aku datang. Bukan juga karena aku ada persoalan aku datang. Tapi karena aku mengasihi Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam kasih, haleluya. Dan kasih ini berbicara begini, all out buat Tuhan. Seluruh hidup kita serahkan buat Tuhan. Tidak peduli seperti tadi, saudara, angin, badai, hujan. Sekarang kan musim hujan. Sekalipun hujan, Tuhan, aku mau datang. Oh, itu dahsyat, saudara.
Waktu saya pertama kali datang ke sini, saudara, saya sempat merasa sedikit jengkel gitu ya, dengan yang di depan selalu banjir. Saya lama duduk perhatikan ini kesalahannya di mana gitu kan. Rupa-rupanya lubang daripada air itu kecil gitu kan. Sehingga saya berpikir begini, ini harus dirubah. Dan puji Tuhan dirubah. Dan waktu awal kali saya datang, saudara, kan kita belum punya dana untuk memperbaiki yang di depan, saudara. Tapi saya tidak kehilangan akal. Saya bersihin, saudara. Saya sapu setiap pagi. Percaya atau enggak, saudara? Saya sapu. Sampai tetangga-tetangga, saudara, lihat. Itu siapa? Sampai pak parkirnya ya. Saya sering ngobrol, akhirnya akrab. Dan pak parkirnya bilang gini, Pak Pendeta, itu loh, orang banyak tanya siapa sih yang nyapu dari sini sampai ke sana itu. Sebab sumbernya kan dari sana sampahnya. Oh itu Pak Pendeta gitu, saudara. Dan saya lakukan bukan berdasar persembahan kasih yang saya terima. Saya lakukan benar-benar ingin supaya gini. Ini tempat supaya bisa ibadat berjalan dengan baik, itu saja. Walaupun mungkin sekeliling tidak menghiraukan itu. Karena orang sekeliling, wah banjir, ya sudahlah memang seperti itu. Tapi bagi saya begini, saudara. Saya harus lakukan yang terbaik. Saya bersihkan, kotor ya kotor, hujan tetap, saudara. Dan saya tidak hitung-hitungan, wah nanti siapa yang memperhatikan, saya dapat apa dari ini, enggak, saudara. Tapi ketika saya lakukan itu, saudara, Tuhan tuh perhatikan gitu ya. Tuhan tuh perhatikan, saudara. Waktu saya datang ke tempat ini ada bendahara kedua di sini, saudara. Yang mengatakan begini, bendahara kita, Tante Mia, Pak Herman, kok mau sih datang ke sini? Kami cuma bisa beri segini loh. Saya bilang enggak apa-apa. Beda dengan yang di Batam. Kami cuma bisa beri segini. Saya bilang enggak apa-apa. Karena memang kemampuannya seperti itu dan saya enggak menuntut, saudara. Saya enggak menuntut. Waktu saya datang juga, saudara, apa yang saya lakukan? Ya maaf, saudara, saya harus saksi sedikit, boleh ya? Saya beli motor sendiri. Kemudian memperlengkapi peralatan kantor sendiri, komputer sampai sekarang. Komputer PC itu, kalau laptop 2 memang punya gereja. Tapi komputer yang canggih gitu ya, itu saya bawa, saudara, saya datangkan. Dan saya lakukan itu bukan untuk, wah gereja cuma sanggupnya segini, ya saya lakukan ini saja. Enggak, saudara. Dan seketika saya lakukan itu, saudara, berkat yang tidak terduga, seperti yang saya katakan, double blessing, ya, double victory, saudara, itu datang. Sampai anak-anak saya bisa kuliah sekarang. 2 loh, tambah istri saya kuliah lagi loh, saudara. Dia kuliah online. Dari mana uangnya, saudara? Kalau enggak dari Tuhan. Mungkin di tempat ini, Pak, kami enggak bisa, enggak apa-apa. Saya enggak pernah, saudara, untuk berhitung seperti itu, saudara. Tapi herannya, benar-benar Tuhan siapkan untuk itu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Artinya begini, saudara, saya mendorong untuk setiap saudara di tempat ini. Ayo, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahwa kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan murid-murid Yesus. Yang terjadi begini, saudara. Ada sukacita besar. Ada dorongan besar untuk datang menyembah Tuhan. Dan tidak hidup dalam ketakutan. Untuk tidak hidup dalam ketakutan, ayo kasihi Tuhan. Berkorban apapun yang terjadi. Cuaca, keadaan, persoalan, tetap mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pujikan pujian ini ya. Mengikut Yesus. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus.
Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Oh, amin. Mengikut Yesus. Katakan, itulah kesukaan hati. Ya, ku lepas semua hakku karena mengasihi Tuhan. Haleluya. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa, ini adalah hari yang luar biasa. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa-Mu termanifestasi dalam diri kami. Hidup kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mengalami dorongan yang kuat untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan ajar kami juga, kami hidup untuk tidak takut, yaitu dengan cara kami mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga yang kami alami adalah double victory, double blessing. Kami tahu Tuhan, Kau akan terus memperbaiki kehidupan kami, supaya kuasa kebangkitan itu benar-benar nyata. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang bergejolak, Engkau tetap menjamin kehidupan kami. Engkau tetap Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Sebab kami sudah mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Ini doa kami, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Karena Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat yang dari atas, yaitu dari sorga, turun atas usaha dan pekerjaan dan rumah tanggamu. Dan juga berkat yang ada di bawah, yaitu berkat samudra raya,
juga bekerja dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Dan kau akan menikmati segala hasil yang baik yang ada di bumi ini. Buah karya tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan engkau akan berjalan dalam kemenangan yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.